Ini kebetulan saya diminta untuk menyampaikan satu topik yang terkait dengan partai politik. Tetapi saya rasa saya mau menyampaikan tata kelola partai politik khususnya dalam bagaimana proses gelombang arus demokrasi ya di Indonesia gitu. Alhamdulillah tadi saya sudah menyimak ini guru kita ini Mas Mada yang sudah cukup bagus sekali ya menyampaikan bagaimana fenomena sistem politik kita dan beberapa hal yang terkait dengan itu dan proyeksi ke depan yang akan terjadi ya. Saya dalam kaitan ini akan coba beberapa mengaitkannya ya dengan isu-isu yang terjadi terutama dalam konteks kepartaian kita gitu ya. Dan kebetulan dalam beberapa waktu ini saya banyak ke berbagai daerah ya mendampingi partai politik. Pak, suaranya suara Bapak ke mute. Sorry ya. Apakah suara saya sudah terdengar lagi? Sudah terdengar, Bapak. Iya, siap. Oke, terima kasih. Saya menyambung dan ada satu isu persoalan krusial menurut saya terkait dengan bagaimana partai kita di dalam dinamika politik terutama di Indonesia dan terutama persiapan ya terkait dengan pemilu itu gitu. Dan salah satu isu yang sangat penting itu adalah bahwa menurut saya partai politik itu tidak dikelola secara baik ya. Barangkali mungkin bisa dilihat slide-nya ya berikutnya gitu. Tidak bisa dipungkiri proses demokrasi yang ada dalam satu negara sebagaimana tadi Mas Mada juga sudah singgung ya. Praktiknya itu karena kita menganut sistem demokrasi di mana partai diberikan kesempatan besar, saya kira ini banyak dipengaruhi oleh perilaku partai. Tesis yang mau saya sampaikan adalah bahwa kemampuan mengelola negara sangat dipengaruhi bagaimana awal kemampuan mengelola partai politik gitu. Jadi partai politik yang punya governance atau tata kelola yang baik, tentu dia ketika melakukan model rekrutmen para elitnya ya atau orang-orang yang dipercaya untuk duduk itu akan mencerminkan bagaimana dia tunduk atau bisa menjalankan proses governance di dalam konteks pemerintahan itu. Jadi ini menjadi sebuah tesis utama yang saya kira, makanya di mana-mana saya selalu sampaikan, barangkali juga bersama teman-teman yang seide ya, bahwa pengelolaan partai itu menjadi salah satu kunci ya, bagaimana kemudian ke depan mengelola negara gitu. Barangkali slide berikutnya bisa ditampilkan ya. Dari kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kalau kita lihat dalam berbagai isu ya, literatur mengenai partai politik ini kan banyak sekali ya, bahkan sejak 1945 itu kalau sekarang ini angkanya sudah sangat saya kira bertambah sekali gitu ya. Tetapi yang perlu dikuatkan adalah bagaimana kemudian dinamika di dalam partai politik itu ya. Ada banyak partai besar yang tumbuh dan berkembang dan kemudian jatuh gitu. Tetapi juga ada partai politik yang kecil dan kemudian mampu berkembang sehingga kemudian dia bisa eksis untuk itu gitu. Jadi ini sebuah keadaan yang saya kira menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan menurut saya untuk itu gitu. Dan ini menjadi satu tantangan gitu ya. Kita selalu selama ini barangkali membiarkan saja ya partai politik itu tumbuh dan berkembang secara sendiri gitu. Tapi bagaimana kita tidak banyak mendekati mereka ini dalam posisi memberdayakan mereka gitu ya. Dalam konteks peningkatan kualitas misalnya partai itu bisa tumbuh dan berkembang gitu. Karena di situ menurut saya itu kuncinya gitu. Jika kemudian partai politik tumbuh dan berkembang dengan secara baik di dalam pengelolaan dirinya, maka ya itu tadi gitu ya, tesisnya juga nanti akan mempengaruhi
pola pembentukan pemerintahan yang baik juga gitu ya. Ini karena waktu juga saya kira mungkin bisa di slide-nya bisa dilanjutkan ya untuk itu. Ya mengapa partai? Karena memang jelas partai politik ini dalam konteks demokrasi itu dimanapun gitu ya, itu masih menjadi sebuah poin penting gitu. Ya kecuali negara-negara yang katakanlah tidak mengatur sistem demokrasi, yang tidak menggunakan partai politik sebagai sebuah kendaraan politik di dalam proses rekrutmen itu, dia tidak akan menggunakan itu. Tetapi dalam konteks negara-negara demokrasi, semua rujukannya dan orientasinya itu adalah partai politik. Jadi tinggal bagaimana partai-partai itu tumbuh dan berkembang dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda gitu ya. Misalnya kegagalan partai politik gitu ya di dalam merumuskan atau mempraktikkan isu-isu proses-proses kebijakan dalam konteks negara. Paling tidak ini berdasarkan beberapa penelitian saya yang saya mulai dulu sejak 1945 sampai 1969 misalnya, saya melakukan penelitian komparatif terhadap partai politik misalnya di Indonesia dan di Malaysia gitu ya. Partai-partai itu dinamikanya dipengaruhi oleh 3 hal besar gitu. Ya satu terkait memang dengan persoalan rejim gitu ya. Artinya kekuatan rejim akan mendominasi dengan partainya sendiri dan kemudian melemahkan partai yang menjadi pesaingnya gitu. Yang kedua adalah persoalan manajemen partai itu sendiri gitu. Baik di dalam program ya. Program itu mungkin banyak termasuk di dalam program-program kepemiluan ya. Program-program administratif gitu, pemberdayaan kepada masyarakat dan seterusnya gitu. Nah itu juga sangat mempengaruhi itu. Dan kemudian yang terakhir itu adalah persoalan perilaku ya partai politik itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan etika, persoalan korupsi dan sebenarnya itu semua mempengaruhi bagaimana itu bisa terjadi. Penelitian terakhir saya terkait dengan partai politik ya tahun 2020 ternyata setelah ruang waktu yang saya mulai tahun 1945 sampai 1969 partai-partai politik itu isunya nggak berubah gitu ya, isunya nggak berubah gitu. Jadi 3 persoalan besar itu ternyata mempengaruhi bagaimana partai-partai politik itu muncul gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa kemudian banyak partai yang katakanlah tidak masuk di dalam katakanlah peraturan atau persyaratan untuk memenuhi mengikuti di pemilu 2024. Salah satunya bisa diukur misalnya dari kemampuan manajemen atau mengatur partai tata kelolanya itu. Gitu. Jadi itu menjadi satu isu yang saya kira bisa diterjemahkan dalam praktik itu. Jadi tidak ada banyak yang berubah gitu ya. Setelah puluhan tahun misalnya praktik-praktik partai politik ya 1945 sampai 1969 saya mulai gitu. Sampai kemudian terakhir riset saya terkait dengan partai politik itu tahun 2020-2021 itu ternyata 3 isu besar itu juga terjadi gitu ya. Jadi barangkali waktu ini saya akan percepat saja dengan slide berikutnya. Mungkin bisa dimasukkan beberapa slide terakhir ya, gitu ya. Terus saya kira terus tuh ya, terus saya kira lagi gitu ya, terus oke. Terus ini itu yang tadi dua terakhir gitu ya. Saya menerbitkan buku terbaru terkait dengan partai politik ya. Satu terkait dengan tata kelola partai politik dalam konteks arus gelombang demokrasi gitu ya. Dan kemudian juga buku yang terbaru terkait dengan good party governance ya di slide terakhir itu memberikan satu kesimpulan gitu bahwa partai yang memiliki bad party governance itu akan juga menghasilkan bad governance. Jadi ada hubungan gitu ya, bagaimana tata kelola partai itu gitu. Kebetulan saya bukan saja eksploratif dalam konteks Southeast Asia, Asia Tenggara, tapi beberapa negara-negara di Amerika Latin gitu ya. Demikian juga beberapa kawasan di Eropa gitu, menunjukkan konteks seperti itu gitu.
Ya, jadi partai yang memiliki bad party governance pasti akan menghasilkan bad governance ketika mereka merintahkannya. Dan tidak ada satu jaminan partai politik yang berusia lama akan tetap eksis dan bisa menang di dalam pemilu. Kita bisa bayangkan misalnya ya partai yang demikian kuat seperti katakanlah partai di Malaysia, UMNO, United Malay Nation Organization, itu kemarin dalam pemilu yang kebetulan saya menjadi observer di sana, itu sepanjang sejarah terburuk hanya mendapatkan 47 kursi, bayangkan. Jadi karena apa? 3 persoalan tadi yang saya sebutkan itu ya. Di Indonesia kita juga ada beberapa partai seperti itu, termasuk di dalamnya adalah partai Golkar ya. Golkar itu sebagai sebuah partai, dan ini akan mengindikasikan bagaimana proses itu. Dalam praktik ke depan, terutama di dalam konteks pemilu gitu ya, barangkali 3 tesis yang saya kemukakan itu juga akan istilahnya ditantang gitu. Apakah memang seperti itu gitu ya? Beberapa partai memang yang terutama sudah ditetapkan di dalam pemilu 2024 nanti, saya kira mereka secara administratif sudah kuat gitu. Tetapi ini juga akan memberikan sebuah kesempatan yang lain ketika misalnya proses-proses keterlibatan rejim gitu ya di dalam penaungan itu gitu. Demikian juga di dalam program-program ke depan. Saya kira ini juga akan menjadi tantangan gitu. Saya hanya mau katakan bahwa terutama di dalam menghadapi pemilu 2024 bahwa tidak ada jaminan gitu bahwa partai yang sudah punya basis kekuatan yang kuat malah sudah lama itu akan bisa terus memenangkan atau mendapatkan kursi terbanyak dalam konteks pemilu. Sehingga ini kemudian partai-partai saya kira bisa lebih menguatkan eksistensi tata kelolanya gitu ya, sehingga tujuan yang akan dicapai itu bisa tercapai terutama di dalam pemilu 2024. Saya kira ini sebagai satu pengantar saja ya. Nanti saya sudah membagikan dalam bentuk Word ya, artikel yang saya buat gitu. Demikian juga dengan presentasi di dalam PowerPoint ini. Yeah. Saya kira itu saja dulu sebagai sebuah pengantar. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.